Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ferdian Eka Prasetya mewakili dari kelompok kami, yaitu dengan sistem bimbingan tugas akhir online. Di sini untuk halaman home utamanya ada mulai bimbingan. Di sini ada visi misi Universitas Pelita Bangsa, kemudian persyaratan bimbingan. Kemudian kita langsung saja ke register. Nah, untuk di register ini kalian masukkan nama lengkap Ferdiana Eka Prasetyo misal. Kemudian nomor induknya sesuai induk aja, kita coba aja satu. Email teman-teman ya, coba gmail.com. Passwordnya kita samain aja dengan NIM biar enak karena ini lagi praktek ya. Misal 2024. Pilih prodinya teknik informatika yaitu dengan tema misal rekayasa perangkat lunak. Setuju, kemudian daftar. Nah, berhasil didaftarkan. Di sini untuk akunnya harus diaktifkan dulu oleh adminnya. Kita buka buat adminnya. Gmail Pinta. Nah, di sini ada notifikasi yaitu user baru Ferdian Eka Prasetyo, kita aktifkan atau blokir. Kita aktifkan ya. Oke. Berhasil diaktifkan, kita coba buka lagi. Di sini kita masukkan NIM-nya tadi satu-satu. Kita ada OTP-nya di sini. Jadi teman-teman jangan asal masukin email ya. Karena di login halaman login tuh juga ada harus kirim OTP. Kirim OTP. Nah, OTP berhasil dikirim. Coba kita buka. Ini OTP-nya 241979. 241979, NIM-nya tadi 111, password 111. Tipenya ini mahasiswa ya. Nah, di sini kita login. Berhasil login, kita akan coba single login ya. Tadi kan pasal 11, kita kirim OTP dulu. Kita cek. Coba. Nah, 57551. 57551 111. Password 1111 mahasiswa set login. Nah, di sini udah bisa login, namun untuk di device satunya maka akan ada notifikasi bahwa Anda sudah login di perangkat lain, akun akan logout otomatis. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba fitur ban akun selama 10 menit jika akun gagal selama 3 kali. Oke, kita coba tadi passwordnya satu, OTP-nya awur saja, misal 1, terus mahasiswa 1, cobaan pertama kali gagal 1, mahasiswa. Cobaan kedua 1, 2, 3, 4, 1. Isi aja nih untuk percobaan. Nah, akun akan ke banet selama 10 menit teman-teman. Nah, akun dikunci, coba lagi dalam 9 menit 42 detik seperti ini. Detikannya akan jalan teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu untuk fitur banet jika ada yang login gagal 3 kali. Nah, di halaman pertama teman-teman jika baru registrasi dan login itu kalian langsung disuruh untuk memilih dosen. Kita langsung pilih saja, pilih dosen siapa. Kita pilih dosen Randy Diki Eskom Mkom. Kemudian simpan. Oke. Nah, saat ini Anda belum pernah mengajukan topik penelitian. Silakan mengajukan topik penelitian maksimal 3 pembahasan. Klik di sini pada menu usulkan topik, atau ini ya, bisa di sini atau ini. Ini. Misal judulnya
sistem pengembangan bimbingan skripsi online. Jadi skripsi studi hardware software, skop masalah mempermudah dosen pembimbing mahasiswa dan dosen dalam proses bimbingan skripsi. Kita ajukan. Nah, di sini harus statusnya belum ada tanggapan PA, pembimbing akademik, dan belum ada tanggapan dari prodi. Nah, untuk di prodinya itu jadi satu teman-teman dengan admin di sini nih. Nah, jadi admin ini juga sekaligus prodi ya. Dia notifikasi juga mengajukan sistem pengembangan deskripsi online. Nah, untuk dosennya kita login dulu. Kita sudah punya akun tadi, NIM-nya 1122 untuk dosen Randy tadi ya. Coba kita kirim OTP. Untuk dosen juga kita adakan kode OTP ya. Udah masuk tadi OTP-nya itu 737058 122. Kemudian passwordnya 1122 juga, dan kita pilih akun type-nya dosen. Ya, kita login. Nah, berhasil login teman-teman. Nah, di sini langsung ada notifikasi rekomendasi topik berikut sistem pengembangan dari Ferdiana Eka Prasetyo. Dan notifikasi juga nih teman-teman. Kita bisa lihat. Nah, untuk dosennya tinggal rekomendasikan atau tolak nih untuk judulnya. Kita rekomendasi. Setujui. Nah, untuk di prodi juga jangan lupa untuk disetujui ya. Sini kita setujui. Konfirmasi terima. Oke. Nah, judul udah disetujui teman-teman. Kita buka di mahasiswanya. Nah, status rekomendasi PA disetujui prodi. Ini untuk mahasiswa ada fitur revisi jurnal. Jika jurnal sekiranya ingin diganti, bisa diganti. Kemudian di sini ada dokumen, jadi upload file dokumen. Ini file 1 diupload adalah skripsi yang akan dikosongkan bersama dosen pembimbing. 2. File upload max 2 MB. 3. Upload file menjadi satu file bab. 4. Tipe file doc, pt, PDF. Nah, di sini kan baru ada dosen akademik ya. Untuk dosen pembimbingnya tuh bakal direkomendasikan dari adminnya. Ini baru dosen pembimbing nih teman-teman. Nah, kalau untuk pembimbing tugas akhir ini tuh ditentukan oleh si admin. Ini di bagian di sini nih, di bimbingan, kemudian atur pembimbing. Atur pembimbing. Set pembimbing, kita pilih dosen siapa, Randy, jenis pembimbing 1. Kemudian kita pilih. Nah, di sini kita menunggu tanggapan dari dosen Randy ini. Dari Pak Randy, apakah dia bersedia atau tidak untuk menjadi dosen pembimbing. Nah, di sini ada notifikasi langsung permohonan ketersediaan sistem pengembangan bimbingan skripsi online. Kita baca. Ya, saya bersedia ya. Oke. Di sini untuk bimbingannya yang dipegang oleh Pak Randy, ada Danang Cahyo, Ferdi Prasetyo. Nah, ini untuk mahasiswa bimbingan skripsi. Kalau yang sebelumnya itu mahasiswa bimbingan akademik ya, yang awal-awal tadi. Nah, udah ada untuk bimbingan pembimbing itu, bimbing tugas akhir lah. Di sini juga ada fitur chat teman-teman. Chat antara mahasiswa dengan dosen. Coba kalau mahasiswanya ingin ngechat ini yang ini.
ingin ngecat di bagian pembimbing akademik atau di tugas akhir nih. Kalau pembimbing akademik kita bisa chat, halo Pak, kirim pesan. Nah ini udah masuk, halo Pak. Coba kita buka di dosen. Ini ada masuk, halo Pak, ini dari Ferdiana Eka Prasetyo. Kita bisa jawab, halo Ferdi. Di sini kita juga bisa ngirim gambar. Sudah kekirim. Nah, sukses terkirim. Halo Ferdi. Nah, kita coba cek di sini, kita refresh lagi. Halo Ferdi. Nah, di sini udah bisa ya untuk fitur chatnya teman-teman. Sekarang di bagian, oh iya, ada notifikasi juga kalau misalnya ada pesan terkirim atau pesan masuk juga ada. Untuk cek fitur cek di pembimbing tugas akhir, di sini kita masukkan subjek atau topik pembahasan untuk di pembimbing tugas akhir ini ya. Pada Pak Randy. Misal topik pembahasan bagian bab 1. Ini isi dari satu apa gitu, bla 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 bla. Gimana ini Pak? Gimana Pak? Sudah benar. Satunya kita kirim apa namanya? File atau gambar juga bisa kita kirim pesan. Sudah terkirim. Nah, untuk lihat percakapannya ini di bagian pembimbing tugas akhir ya teman-teman. Kita buka di bagian dosen. Itu ada notifikasi pesan, informasi pesan baru. Kita buka. Nah, bla bla, topiknya bab 1, bla bla bla, gimana sudah benar bab 1-nya Pak? Ya, sudah benar. Nah, ini chatnya. Nah, kita kirim dari Ferdiana ini ya. Ini untuk bimbingan, ini akademik, ini skripsi. Lampiran dokumen mahasiswa bimbingan skripsi kepada Ferdiana, judul pengguna sistem, topik bab 1. Nanti kita juga bisa nambah topik ya. Di sini ini untuk halaman dosennya. Kita bisa bikin topik baru, misal bab 2 bla bla bla. Ada kirim file juga, kirim pesan. Sukses terkirim. Nah, langsung ada bab 2. Kita buka di mahasiswanya. Pesan terkirim nih, ada notifikasi dari bla 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 pada Pak Randy, itu di pesan masuk, pesan dari bab 2 bla 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 gitu, teman-teman. Ini kita bisa balas juga untuk topiknya sesuai dengan topik. Nah, untuk fitur lagi di bagian mahasiswa ini ada SK bimbingan, yaitu surat keputusan pembimbing mau perpanjang, dimana pelaksanaan menulis komunikasi pembimbingan sampai dengan, nah ini untuk ajukan perpanjangan, alasan, tanggal. Ini dokumen ya, upload file, misal kita upload tes, upload file, browser, kesehatan mental, open. Nah, ini udah muncul untuk upload filenya. Udah di halaman dosen, kok dia bakal muncul teman. Nah, di sini lampiran. Ini ada jumlah mahasiswa bimbingan, yang bimbingan selesai bimbingan. Di bagian bimbingan. Ferdiana Eka Prasetyo. Nah, berikut berupa lampirannya dari Ferdiana Eka Prasetyo. Coba kita view, nah, seperti ini teman-teman. Folder
yang akan dilihat dari dosen nanti. Nah, untuk statusnya di sini ini kan baru proses. Misal nih kita selesaikan dari Danang Nur Cahya nih. Selesai. Apakah yakin ya? Oke, bimbingan selesai. Jadi untuk Danang Nur Cahya akan ada notif baru, yaitu bimbingan yang sudah selesai 1 mahasiswa. Itu teman-teman. Di sini juga ada password, ganti password, kemudian logout di dosen. Kalau di sini tadi udah ada sama aja, ada password juga, ganti password dan juga logout. Sekarang untuk di bagian di sini dashboardnya tuh ada file skripsi, di mana di-arrange ke dokumen tadi, kemudian konsultasi ini chat itu dengan dosen pembimbing akademik dan pembimbing tugas akhir. Kemudian ini bimbingan skripsi TA ya, bimbingan tugas akhirnya, apakah sudah selesai? Intinya kita bahas di bagian admin. Nah, di admin di sini ada data semuanya, ada jumlah dosen, jumlah mahasiswa, jumlah skripsi, dan sedang bimbingan. Oke. Sini akademik, periode akademiknya bisa ditambahkan, status aktif, terus fakultasnya bisa tambahin juga fakultas apa, misal FEB misalnya, prodinya juga prodi teknik, kemudian bisa prodi teknik prodi ekonomi. Selanjutnya di dosen di sini. Nah, untuk dosen itu nggak bisa registrasi, jadi dosen itu harus diisi di bagian admin ini untuk data dosennya, seperti itu. Jadi itu nggak kayak mahasiswa tadi yang bisa regis di awal, itu nggak bisa. Nah, kalau mahasiswa juga, sedangkan kalau mahasiswa itu harus registrasi sendiri dari registrasi di halaman utama web BIMTA itu, teman-teman. Ini juga bisa diedit, datanya bisa dihapus dari admin. Selanjutnya di bagian atur pembimbing nih. Ini di sini tuh untuk bagian tadi untuk meng-ACC judul penambahan bimbingan lah, kayak yang ngatur pembimbingnya itu siapa gitu. Kemudian status pembimbingnya. Nah, di sini mengetahui apakah bimbing tersebut bersedia atau menolak dari tawaran yang diberikan oleh admin atau prodinya ya. Dan untuk revisi judul, nah di sini kan udah disetujui nih. Misalnya si mahasiswanya ingin revisi judul misalnya kesehatan mental berbasis web, juga revisi. Oke, kita lihat di dashboard. Nah, kita buka di admin, ada revisi. Nah, ini ada revisi. Kita lihat detail. Ini untuk revisi judulnya. Perbaikan judul kesehatan user web, Ferdiana, bimbing skripsinya Pak Randy Diki. Coba kita setujui. Nah, permintaan diterima, langsung disetujui ya, langsung berubah nih, kesehatan mental berbasis web. Jadi gitu teman-teman, untuk revisi judul untuk bimbingan tugas akhir, untuk tugas akhir maksudnya. Selanjutnya di bagian perpanjangan SK, tadi perpanjangan SK. Jika mahasiswa ingin melakukan perpanjangan, laporan, misal ini laporan bimbingan yang kayak tadi nih, bimbingan dari Ferdiana misal nih, mulai bimbingan, belum ada tanggal bimbingan, contohnya si Lady tadi ini ya teman-teman ya, mulai bimbingan tanggal 8, selesai bimbingan itu ketika nanti udah diselesaikan lah untuk dosennya, nanti akan ada tanggalnya di sini. Nah, ini untuk laporan pembimbing. Sini surat daftar SK pembimbingnya, dan nama, NIM, program studi, konsentrasi, judul, dan pembimbing. Setting ini ada di syarat-syarat tadi ya.
di syarat bimbingannya apa aja, misal judul, misal membawa apa, harus registrasi mahasiswa, terus dan kita save, data telah ditambahkan. Coba kita buka ya di bagian halaman utama, start to back to home. Kita lihat persyaratan. Nah, persyaratan harus registrasi dulu. Jadi untuk persyaratannya akan muncul di sini. Ya, sekian penjelasan untuk aplikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.